Shalom. Selamat tahun baru untuk kita semua. Sungguh sebuah sukacita boleh beribadah bersama-sama di tempat ini bersama keluarga Gereja Anglikan di Hamparan Perak, karena Gereja Anglikan New Life dan Hamparan Perak memiliki satu persamaan. Ya, jadi waktu Natal kemarin saya lihat, wah, sama-sama teruye-uye ternyata. Bagaimana kalau di tahun yang baru ini kita mulai dengan uye? Saya hanya minta sekali aja ya, nggak akan diulangi lagi. Nanti saya ucapkan selamat tahun baru, jawabannya uye. Nah, ini hanya sekali. Jadi pastikan uyenya yang terbaik. Oke? Siap ya? Siap ya? Selamat tahun baru. Untuk kita semua. Tentunya di tahun yang baru kita semua punya resolusi ya, pengen ada sesuatu terjadi di tahun ini. Saya pengen tahun ini lebih baik. Saya pengen dibandingkan tahun lalu, pengen ini dan itu. Dan biasanya fokusnya adalah selalu tentang diri kita. Benar ya? Dan ini juga yang ditanyakan oleh murid-murid, oleh ibu dari murid-murid ya, istri Zebedeus bertanya, orang tua dari Yakobus dan Yohanes, saya pengen kedua putra saya ini di sisi kiri dan kananmu. Dan tidak salah ingin menjadi besar, nggak dosa. Di Injil yang kita baca, Yesus menunjukkan caranya. Dan saya berdoa kiranya apa yang kita dengar hari ini boleh memberkati kita, boleh menginspirasi kita untuk tahun yang baru. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap kami, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan kita membaca bahwa Ibu Zebedeus bertanya, kalau nanti kerajaan-Mu datang, biarlah salah satu anak saya di sebelah kiri dan satunya di sebelah kanan. Dan Yesus menjelaskan bagaimana caranya menjadi yang terbesar. Semuanya tentunya kita pengen kan? Wah, pengen yang menjadi yang terbesar. Dan Yesus katakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia. Kita kemarin merayakan Natal bersama, 25 Desember kita rayakan kelahiran Yesus. Yesus datang Bapa, datang untuk dilayani, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, 2 tahun yang lalu ada kejadian di Thailand ya. Ada anak-anak kurang lebih 12 orang terperangkap di Goa, belum terperangkap di Goa. Dan mendengar ini, pernah dengar Elon Musk ya? Pernah ya? Iya, Elon Musk salah satu orang yang paling kaya. Dia produser yang menciptakan mobil listrik yang paling terkenal, Tesla ya. Dan beberapa ada pesawat yang keluar angkasa. Orangnya sangat pintar sekali. Dia mendengar ini, dia melihat ada kebutuhan bahwa anak-anak ini harus diselamatkan. Dengan kepintarannya, dengan sumber daya yang dia miliki, Elon Musk berpikir bahwa cara untuk menyelamatkan mereka adalah dengan membuat kapal selam mini untuk menyelamatkan anak-anak ini. Dengan research yang cepat dan lain sebagainya, dia dan timnya datang ke Thailand. Setelah sampai di Thailand, digunakanlah kapal selam yang mini ini, berusaha menolong mereka. Ternyata akhirnya mereka simpulkan ini nggak cocok untuk digunakan. Yang menarik, sekalipun tidak digunakan, Elon Musk bertanya, kalau begitu apa yang saya boleh buat sehingga anak-anak itu boleh diselamatkan? Dan singkat cerita, anak-anak ini tertolong. Dan
ciptaan ini tidak digunakan sama sekali. Nah, Elon Musk orang yang pintar, orang yang kaya, orang yang berpengaruh di dunia. Ya, kemarin dia beli salah satu sosial media yang sering kita dengar, Twitter namanya. Dan sebelum dia pulang dia bertanya, orang bertanya, wartawan bertanya, Elon Musk apa perasaannya kalau alatnya nggak digunakan? Faktanya alat ini ditinggalkan kepada pemerintah Thailand dengan kalau nanti suatu hari nanti ada terjadi sedemikian rupa boleh digunakan. Elon Musk bilang yang paling penting bagi saya adalah anak-anak itu diselamatkan. Elon Musk nggak cemberut, wah memang orang ini nggak tahu terima kasih. Saya sudah capek-capek dari Amerika, saya sudah buat kapal selam yang mini, nggak digunakan juga, dia nggak bilang begitu. Faktanya waktu penyelamatan itu terjadi, Elon Musk menawarkan dirinya masuk ke lumpur-lumpur. Saya buat apa? Apa yang harus saya buat? Agar apa? Agar anak-anak itu tertolong. Dan dari cerita ini kita bisa belajar sebagai anak-anak Tuhan. Saya percaya kata melayani dan pelayan sudah sering ya. Mungkin di sekolah, di kampus kita sudah sering. Dan saya rindu pagi hari ini kita melihat apa sebenarnya hati dari melayani ini. Agar apa? Agar 2023 kita jadikan lebih bermakna. Amin. Nah, dan dari sini kita belajar bahwa pelayanan itu adalah sikap hati kita. Apa yang ada di dalam hati kita. Dan Alkitab mengatakan bahwa di Efesus 2 ayat 10, sebelum dunia ini dijadikan, kita diciptakan untuk pekerjaan yang baik. Sebelum 2023, Tuhan sudah tetapkan kita, saudara dan saya, untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dan untuk melakukan panggilan itu digunakan kata pelayanan, melayani. Pekerjaan adalah bagaimana kita menghasilkan uang, tapi pelayanan adalah panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kalau pekerjaan bagaimana agar kompor di dapur kita tetap menyala. Tapi melayani adalah apa yang Tuhan panggil dalam hidup kita. Nah, jadi pelayanan adalah sikap hati. Sikap hati yang datang tanpa mengharapkan kembali, sama seperti Elon Musk. Dia datang untuk menolong orang lain. Pelayanan artinya kita memberikan manfaat bagi orang lain, memberikan nilai tambah kepada orang lain. Nah, kemarin salah satu personil Slang, AB Slang, diangkat oleh Jokowi menjadi komisaris. Dengar ya berita ini, komisaris Telkomsel. Dan ini bukan yang pertama sekali relawan Jokowi mendapat posisi. Nah, pelayanan bukan relawan. Kalau kita mulai dengan sikap relawan, maka nanti tidak lama akan ada masalah. Karena setiap relawan mereka punya tujuan. Kenapa mereka mau rela mendukung Pak Jokowi? Ya tentunya ada maunya. Tapi berbeda dengan pelayanan. Kalau kita datang dengan sikap relawan, maka kita akan bilang, baik-baik kalian sama aku. Kalau kalian nggak baik, nggak mau lagi berdatang latihan. Kalau aku nggak nyaman kalian bikin, besok aku nggak datang lagi. Kenapa? Karena relawan. Tapi Alkitab tidak pernah menyebutkan relawan. Alkitab menyebutkan pelayanan. Nah, jadi kalau kita pelayanan, kita akan berkata, apa misi dan visi gereja ini? Apa misi dan visi gereja ini? Maka aku akan buat apa yang aku mampu agar ini bisa terjadi. Visi dan misi semua gereja Anglikan di Indonesia sama, menjadi gereja mandiri. Menjadi gereja mandiri artinya minimal 150 orang jemaat aktif. Sama. Nah, kalau kita pelayanan, kita akan tanya apa visi misi gereja ini. Maka dan kita akan berkata, maka aku akan buat dengan sukarela apa yang bisa membuat. Sekalipun tidak diharapkan, sekalipun mungkin gak ada yang akan mengingat, gak ada yang akan melihat apa yang saya lakukan. Nah, seringkali kita berdoa, Tuhan pakailah aku gitu ya. Begitu sampai di pelayanan kita komplain, kayaknya aku hanya dipakai aja ini.
hanya dimanfaatkan. Katanya melayani. Melayani itu harus membuat kita tidak nyaman. Ini di New Life ya, di New Life. Nggak tahu di sini. Dulu waktu pandemi, saya dan Josie antar sembako dan lain sebagainya setiap bulan. Setelah pandemi, mereka pergi ke gereja lain. Pertanyaannya, apakah saya harus ini kita enggak? Itulah melayani, itulah sakit yang harus kita tanggung. Bukankah itu yang dirasakan oleh Yesus kan? Itulah pelayanan. Kalau kita relawan, kita akan nggak dilihatnya apa yang sudah dibuat kemarin. Nah ini sikap-sikap relawan. Jadi ingat, pelayanan bukan relawan. Dan kita perlu datang melayani dengan hati yang damai. Di 1 Tawarik 12 ayat 16 sampai 18, di mana Daud dikejar-kejar oleh Saul, ya. Dia dikejar-kejar oleh Saul. Kita baca bersama. Sebagian dari Bani Benyamin dan Yehuda datang kepada Daud di kubu itu. Lalu keluarlah Daud menyongsong mereka. Berkatalah ia kepada mereka, jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu dengan kamu. Tetapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedang aku tidak melakukan kelaliman, maka biarlah Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum aku. Kita perlu datang melayani dengan hati yang damai. Karena kalau kita damai, melayani jadi damai. Kalau enggak, melayani bisa jadi perang juga. Makanya Daud berkata, hatimu damai enggak? Ya, jadi perlu kita damai. Makanya nanti di sebelum perjamuan kudus, kita juga salaman satu dengan yang lain. Biar apa? Biar damai. Dan apa jawab mereka? Next. Lalu roh menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu. Kami ini bagimu hai Daud, dan pada pihakmu hai anak Isai. Sejahtera, sejahtera bagimu dan sejahtera bagi penolongmu, sebab yang menolong engkau ialah Allahmu. Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Mereka damai. Mereka bilang, kami datang dengan maksud damai, kami ikhlas. Ini kami mau melayani, kami tidak punya tuntutan, kami tidak punya agenda pribadi. Karena apapun agenda pribadi kita, seiring waktu akan tersingkapkan. Apapun agenda pribadi kita, makanya perlu damai. Kita datang damai. Gak ada yang kuharapkan apapun, aku datang mau melayani Tuhan karena Dia sudah terlalu baik begitu. Amin. Saya tanya, siapa murid Tuhan Yesus yang paling singkat umurnya? Siapa? Yudas datang. Oke, Yudas dan Yohanes sama-sama dekat gak sama Yesus? Sama-sama dekat. Bedanya, Yohanes tahu apa hatinya Tuhan Yesus. Makanya Yohanes digambarkan apa? Murid yang bersandar kepada Yesus. Makanya ini yang paling lama umurnya. Kenapa? Pewahyuan, kitab Wahyu itu diilhamkan kepada Yohanes. Sayangnya Yudas, dia mati oleh agendanya sendiri. Judas dapat gak apa yang diinginkan? Dapat, tapi itu mengakhiri nyawanya. Apapun agenda kita akan tersingkapkan. Makanya perlu datang dengan damai, datang dengan damai. Aku ingin melayani Tuhan. Oleh karena itu, pagi hari ini mari kita melihat apa sebenarnya hati daripada melayani kita. Biar tahu bahwa waktu kita kata pelayanan itu kita mengerti, amin. Nah, ada 7 sikap pelayanan. Melayani itu tentang sikap hati, tapi relawan tentang apa yang kita lakukan. Melayani tidak bisa diukur dari apa yang kita lakukan, karena ini dari hati. Orang yang melayani akan berkata, mungkin orang tidak akan memandang apa yang saya buat, tidak akan menghargai yang saya buat, tetapi aku melayani Dia yang bisa membaca hati dan pikiranku yang telah mati bagiku. Ini sikap hati orang yang melayani. Yang kedua, relawan fokus kepada apa yang mereka berikan.
melayani, fokus kepada apa yang diberikan oleh Yesus. Nah, ada sebuah kisah pelayanan Moravian. Jadi ada dua anak muda dari Jerman. Mereka punya misi untuk melayani 13.000 budak di sebuah pulau di Afrika. Masalahnya pemilik pulau ini, orang Inggris yang ateis, tidak mengizinkan siapapun boleh masuk ke pulau ini. Satu-satunya cara adalah kalau kita mau menjadi budak. Maka kedua anak muda ini berkata, kami siap menjadi budak agar orang-orang di sana bisa mendengarkan Injil Kristus. Dan waktu mereka diantar ke pelabuhan, semua orang mau menangis karena nggak tahu kapan akan pulang, ya kan? Jadi budak, semua orang menangis. Dan kedua anak muda ini merespon, terpujilah anak domba Allah yang telah berkorban bagi dunia. Setiap kali orang menangis, mereka berkata, terpujilah anak domba Allah yang telah berkorban bagi dunia. Dan mereka berangkat dengan pujian. Kenapa? Mereka berangkat mengenal bahwa Tuhan telah melakukan begitu banyak dalam hidup mereka. Kalau Tuhan tidak melakukan menolong kita, mungkin hari ini kita sudah terikat sesuatu hal. Kalau Tuhan tidak menyelamatkan kita dan menolong kita, mungkin kita mengalami yang tidak terpikirkan hari ini. Dan sebagai ucapan syukur mereka, dua anak muda ini berkata, terpujilah anak domba Allah yang telah berkorban bagi dunia. Mereka fokus apa yang diberikan oleh Yesus. Kalau dibandingkan apa yang diberikan oleh Yesus, apakah sebanding dengan apa yang kita berikan kepada Yesus? Tidak akan pernah ada cara untuk membalas apa yang diberikan oleh Yesus. Tahun baru kemarin saya berjumpa dengan abang saya 10 tahun lebih tua dari saya. Waktu umur 15 tahun dia dongkrak mobil. Dongkraknya jatuh dulu kan masih lama ya, dan juru itu kan jatuh dongkraknya, kepalanya pecah, mulutnya udah sampai di sini, dibilang geger otak, masuk rumah sakit. Gak hanya rumah sakit, dukun pun kami panggil, gak ada yang mempan. Ya, dibawa ke Elizabeth dulu baru di sini. Singkat cerita, kondisinya hanya 2, kalau nggak mati gila. Jadi orang tua pun sudah menyerah, berbulan-bulan di rumah sakit, harta pun sudah mulai terjual. Jadi dulu ke gereja, suasana kalau mati biarlah mati di gereja, gak ada iman untuk sembuh. Tapi waktu didoakan di gereja, sembuh, kesembuhan yang terjadi. Dia merasa ada malaikat yang menyentuh kepalanya, dia kerontak ngomong di sini. Dan dulu cita-citanya hanya satu, kalau bisa kalau sembuh aku Tuhan, aku menjadi pelayan di WC-mu, di WC gereja gitu. Dan itu terjadi, dia jadi pulang sekolah SMA di Kabanjahe, nyuci WC. Tapi waktu dia nyuci WC, Tuhan bilang, terlalu kecil, cita-citamu sudah selesai, mintalah yang lain. Kalau begitu aku ingin menyaksikan Engkau Tuhan di semua benua yang ada. Dan hari ini sudah digenapi saudaraku. Dan kemarin kami ketemu, dia dipercaya membuka gereja 200 gereja di Amerika. Gereja pertama akan dibuka bulan Februari nanti di sana. Yang tidak jadi kalau dibandingkan apa yang Tuhan buat, kalau misalnya dia nggak sembuh, ya mungkin bapak dan ibu saya juga, saya nggak tahu keluarga kami hari ini. Jadi dibandingkan dengan apa yang Tuhan lakukan, tidak sebanding apa yang kita lakukan kepada. Yang ketiga, relawan fokus mencatat skor, pelayan membuat pengorbanan. Nah, itu makanya banyak yang tersinggung kan, aku udah buat ini, aku udah buat itu gitu. Nah, nggak dihargai orang, nggak diingat orang misalnya kan. Wah, sampai kita merasa, wah kemarin itu tahun lalu aku udah buat begini, tahun ini aku udah buat begitu. Dan nggak dapat pujian yang kita rindu-rindukan itu. Setidaknya dibilang kayak gitu kan, setidaknya pas lo insert post di Facebook, ternyata yang lain di post gitu kan. Waduh, patah hati kita, ya kan. Pelayan membuat pengorbanan. Begitulah melayani, berkorban. Ya, jadi kalau ada yang masih ingat udah 2023, masih ingat 2022, di 2021 dulu, 2020 udah lupakan itu, amin. Nah, ini udah 2023. Nah, relawan sensitif waktu, pelayan sensitif kebutuhan. Ya, waktu banyak sekian, nggak boleh lagi nih, ini kalau nggak jam segini nggak bisa dia pelayanan. Tapi pelayan sensitif kepada kebutuhan.
Ini Tuhan gambarkan dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Dirawatnya dengan baik dan lain sebagainya. Apa kebutuhan gereja ini? Maka aku akan siapkan waktuku untuk melayani Tuhan. Ya kan? Jadi jangan waktu sudah pelayanan loh, aku sibuk lagi di sini. Jangan begitu. Ya kan? Namanya sudah pelayanan. Maka kita apa kebutuhannya? Maka saya akan datang. Berikutnya, apa ada di situ ya? Relawan ingin dirinya kelihatan keren. Pelayan ingin mempermuliakan Tuhan. Melayani bukan panggung untuk kita kelihatan keren. Melayani adalah bagaimana agar Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Bagaimana caranya agar melalui hidup kita Tuhan yang dipermuliakan. Itu makanya di Lukas ingatkan kalau setelah kita melayani, katakanlah kami ini hamba yang tidak berguna. Kita hanya bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan. Berikutnya, relawan tentang kenyamanan, pelayanan tentang komitmen. Jadi, aku udah gak nyaman lagi. Memang melayani itu gak nyaman. Coba lihat nanti kalau kita ke tempat makan kan, ada itu pelayan, tunggu ya, update status dulu, gak bisa kan? Sini dulu ya kan? Mau apa Pak? Ya, silakan. Kalau kurang ramah kita betah gak di situ? Iya. Memang gak nyaman. Saya kasih tahu ini biar apa? Sama seperti kalau kita pengen 2023 mencapai puncak gunung. Naik puncak gunung itu nggak nyaman, benar kan? Tapi kenapa kita nggak nyaman? Karena saudara dan saya orang-orang yang spesial. Ya kalau misalnya orang anak yang baru lahir juga bisa naik gunung kan nggak spesial lagi kan? Kalau anak baru lahir udah bisa naik gunung itu nggak spesial. Karena saudara dan saya spesial di mata Tuhan, makanya diberikan tantangan. Amin. Nah, jadi pelayanan tentang komitmen. Mau bagaimanapun itu, inilah komitmennya. Ini yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus, benar kan? Di Taman Getsemani. Kalau bisa Tuhan, lewatkanlah cawan ini, tapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Pelayanan bukan tentang kenyamanan. Jadi kalau nggak nyaman, udah benar kita melayani. Ya, jadi kalau udah merasa nggak nyaman, itu udah benar, udah paling benar itu. Itu pelayanan. Yang berikutnya, relawan membuat kita merasa hebat. Pelayanan membuat kita rendah hati. Lukas 7:9. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Elon Musk, orang yang kaya, punya pengaruh dan lain sebagainya, dia bilang, apa yang bisa saya lakukan? Dia masuk ke lumpur-lumpur. Demi apa? Menolong orang lain. Itulah pelayanan. Dan siapapun kita hari ini, mari melayani Tuhan. Amin. Dan saya rindu di semua gereja kita, ini menjadi tema kita tahun ini, melayani bukan dilayani. Dan mari kita melayani dengan sungguh-sungguh. Ini belum dilatih, tapi sekarang itu kita nyanyikan lagi. Boleh lihat musik melayani, melayani. Gak susah kan Bang Haji? Gara-gara baru dengar tadi. Mari kita siapkan hati kita minta roh Tuhan menguatkan hati kita, berikan kita kasihnya di dalam hati kita, sehingga kita boleh melayani satu dengan yang lain. Mari kita bangkit berdiri. Sedang di pujian ini. Tuhan, bagi hari ini kami datang hadirat-Mu ya Tuhan, mengingat apa yang Tuhan telah berikan. Dan sebagaimana dia mengangkat pujian ini, biarlah kasih-Mu memenuhi setiap hati kami.
masih tetap dalam keadaan berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman Yesaya Kota 15. Halaman 14, sama-sama kita ucapkan. Kami percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kami percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan dan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia, untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita, mati dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Putra, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Putra disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Kami percaya satu gereja yang kudus dan katolik dan rasuli. Kami mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin.